Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Denny Setiawan. Saya dosen di Stikes Darul Azhar Batu Licin, program studi Diploma 3 Farmasi. Latar belakang pendidikan saya adalah Magister Farmasi Klinis. Oleh karena itu, saya mengampu beberapa mata kuliah yang terkait, yaitu farmakologi dasar, farmakologi 1, farmakologi 2, dan pengantar farmasi klinis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah farmakologi 1 yang memiliki bobot 2 SKS dan dilaksanakan pada semester ganjil. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan dari farmakologi dasar yang akan membahas tentang 5 materi. Yang pertama, materi tentang obat-obatan gangguan saluran pencernaan, seperti diare, mual muntah, dan dispepsia. Yang kedua akan membahas obat-obat yang akan mempengaruhi sistem saraf otonom. Yang ketiga akan membahas obat-obat yang akan mempengaruhi sistem saraf pusat. Yang keempat akan membahas obat-obat gangguan saluran endokrin, gangguan sistem endokrin, yaitu seperti diabetes. Yang kelima akan membahas obat-obat gangguan sistem kardiovaskular seperti hipertensi, aritmia, dan gangguan kolesterol. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu diharapkan mahasiswa mampu melaksanakan pelayanan kefarmasian, terutama pemilihan golongan obat sesuai dengan indikasinya. Indikator pencapaian pada mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu memilih golongan sesuai dengan indikasi yang diharapkan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang masing-masing penggolongan obat. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan efek samping dari obat. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan tentang kontraindikasi obat. Untuk mempermudah mahasiswa memahami hal tersebut, berikut kami sampaikan bagan pada mata kuliah ini. Tahapan pembelajaran yang saya gunakan adalah Delivery, Interaction, dan Assessment atau DIA. Pada tahap delivery, hal yang utama adalah memotivasi mahasiswa agar semangat mengikuti pembelajaran ini. Caranya adalah dengan memberikan refleksi pada awal pertemuan, memberikan kontrak kuliah sesuai kesepakatan bersama, memberikan penjelasan tentang alur pembelajaran, dan tema serta referensi yang akan digunakan. Selain itu, mata kuliah ini dibuat agar mahasiswa tidak terlalu terbebani untuk menghafal golongan-golongan. Metode pembelajaran dalam kuliah farmakologi ini ada 3. Yang pertama ceramah, yang kedua student-centered learning, dan diskusi interaktif. Tahap yang kedua adalah tahap interaksi. Kepada mahasiswa diskusi maupun bertanya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media. Media yang sering saya gunakan adalah WhatsApp Group, beberapa fitur dari Google seperti Gmail, Google Classroom, Google Form, maupun Google Meet. Dan untuk pelaksanaan kuis, untuk meningkatkan semangat mahasiswa, saya menggunakan aplikasi Quizzes dan Kahoot. Sehingga mahasiswa dapat belajar sekaligus bermain. Tahap interaksi yang lain, saya berikan ketika mahasiswa melaksanakan diskusi. Saat itu akan saya berikan interaksi atau masukan berupa hal-hal yang perlu diperbaiki atau hal-hal yang perlu ditambahkan dari apa yang mereka telah pelajari. Hal ini akan membuat mereka lebih paham tentang hal yang sudah mereka pelajari dan mereka diskusikan. Tahap yang ketiga yaitu tahap assessment atau penilaian pencapaian indikator mata. Ada 3 komponen penilaian yang dibebankan pada mata kuliah ini, yaitu psikomotor, kognitif, dan afektif. Persentase terbesar terletak pada afektif dan kognitif, di mana beban keduanya adalah 80%.
Jenis soal yang saya berikan berupa pilihan ganda maupun esai, sehingga kombinasi keduanya dapat menilai 3 aspek komponen tersebut. Adapun materi soal yang diberikan terdiri dari 40% untuk penggolongan obat, 30% untuk contoh masing-masing golongan obat, 15% untuk mekanisme kerja obat, dan 15% untuk efek samping dan kontraindikasi obat. Hasil akhir penilaian mahasiswa akan dilihat berdasarkan 5 aspek. Yang pertama, kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 20%, UAS 20%, dan attitude sebanyak 10%. Mahasiswa akan mendapatkan nilai terbaik atau A jika nilai akhir mahasiswa melebihi 81. Berikut ini merupakan contoh pembelajaran menggunakan metode DIA pada mata kuliah farmakologi 1 dengan tema obat diabetes pada pertemuan ke-9. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi rekan-rekan mahasiswa dengan mata kuliah farmakologi 1. Ya, hari ini adalah pertemuan ke-9. Kita akan membahas terkait dengan diabetes sesuai jadwal ya, bahwa pertemuan hari ini adalah terkait dengan diabetes. Ada yang tahu tentang apa itu diabetes? Penyakit gula, oke. Gulanya naik apa turun? Naik, Pak, melebihi normal. Melebihi normal, oke. Baik, benar ya bahwa diabetes adalah penyakit tentang gula darah. Biasanya kadar gula darahnya abnormal atau meningkat. Nah, jadi rekan-rekan, sebelum kita mulai seperti biasa, silahkan scan QR untuk melakukan absen. Ya, absen akan kita lakukan 2 kali, membahas tentang diabetes. Tentunya harapannya bisa kalian bisa menjalankan pemilihan obat sesuai indikasi yang diharapkan. Tentu bisa menjelaskan apa saja golongan obat diabetes dan mampu menjelaskan efek samping serta kontraindikasi dan obat diabetes. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini tentang definisi, tanda gejala, pencegahan, pengobatan, terapi non-farmakologi, dan farmakologi sendiri. Baik, sebenarnya apa sih itu diabetes? Tadi sudah disebutkan ya, bahwa diabetes sebenarnya adalah salah satu penyakit metabolik yang ditandai dengan peningkatan gula darah. Peningkatan gula darah itu artinya hiperglikemia. Karena apa? Sebabnya adalah abnormalitas dari metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Jadi pada prinsipnya kadar gula darah itu tidak boleh terlalu tinggi. Jadi ada salah satu organ yang bertugas namanya pankreas. Ketika kadar gula darahnya turun, dia bertugas untuk mengontrol gitu ya. Ketika dia naik, harus bertugas untuk menurunkan. Nah, itu tugas dari pankreas. Nah, bagaimana cara mendiagnosisnya? Nah, sebenarnya biasanya kita harus mencek sebanyak 2 kali ya. Utamanya gula darah puasa dan gula darah 2 jam setelah makan. Atau kita bisa mencek HbA1c. HbA1c itu apa? HbA1c adalah hemoglobin A1 concentration. Ya, artinya apa? Hemoglobin A1 concentration adalah kadar hemoglobin yang berinteraksi dengan gula. Jadi kalau dia dikatakan diabetes kalau nilai HbA1-nya lebih dari 6,5. Gula darah puasanya lebih 126. Gula darah setelah makannya lebih dari 200, itu dikatakan diabetes. Tanda dan gejalanya yang sering kita dengar adalah polidipsi, polifagi, dan poliuri. Mudah lapar, mudah haus, sering kencing, ya, dan mudah terasa lelah. Itu gejala yang paling utama. Oke.
Jadi nanti rekan-rekan kalau memang ada pertanyaan langsung saja resen atau tulis di kolom chat ya. Oke, baik kita bahas terkait dengan penyebab utamanya. Tadi sudah kita singgung bahwa yang paling berpengaruh di sini adalah pankreas. Kenapa pankreas? Karena pankreas itu sendiri yang bertugas untuk mengatur kapan insulin itu dilepas, kapan ditahan. Jadi di sini ada gambarnya. Ya, ada gambar di sini. Ya, penyebabnya yang pertama pankreas itu tidak memproduksi insulin. Bisa jadi pankreasnya mungkin ada gangguan sehingga dia tidak mampu memproduksi insulin. Kemudian ada yang kedua adalah pankreas memproduksi ulin dalam jumlah yang tidak mencukupi atau jumlahnya sedikit. Kemudian respon tubuh yang tidak cukup terhadap insulin atau sering. Nah, tipe dari diabetes itu ada 3. Sebenarnya yang kalau sering kita dengar adalah tipe 1, tipe 2, dan tipe spesifik. Tipe spesifik biasanya contohnya adalah diabetes gestasional atau pada orang hamil gitu ya. Nah, tipe 1 ini sering kita sebut diabetes kering, tipe 2 ini sering kita sebut diabetes tipe basah. Bilang gula ini adalah penyakit yang sangat sulit dikontrol karena dalam hitungan jam kadarnya bisa berubah, kan tergantung pola makan, tergantung gaya hidup, dan lain-lain. Maka pada penderita diabetes sangat disarankan untuk memiliki alat cek sendiri. Tujuannya adalah agar dia bisa mengatur pola makan. Ya, pola makan. Caranya ya seperti biasa, masukkan alat strip ya, saya kira kalian juga sudah pernah lihat. Tata laksana terapi pasien diabetes itu ada 4. Yang pertama tentu edukasi, yang kedua adalah terapi gizi secara medis, latihan jasmani, dan intervensi farmakologis. Memang yang kita bahas paling banyak adalah intervensi farmakologis ya. Ini terkait dengan penggolongan obat. Nah, yang disebut dengan edukasi biasanya bahasa Inggrisnya itu DSME atau Diabetes Self Management Education. Nah, ini apa saja yang kita bahas? Pertama, bagaimana menggunakan obat. Itu tentu karena pasien harus bisa menggunakan obat terkait waktu minumnya. Kemudian bagaimana melakukan tes gula darah. Kemudian tanda dan gejala hipo serta hiperglikemi. Ya, jadi pasien itu harus tahu apa tanda dan hipo maupun hiperglikemi ya. Kemudian bagaimana mengatur nutrisinya. Atau kita sampaikan adalah bagaimana manajemen terkait hipoglikemi. Hipoglikemi itu berarti pasien mengalami penurunan gula darah di bawah normal ya. Nah, ini harus hati-hati karena kalau terlalu dalam, terlalu banyak bisa menyebabkan pingsan bahkan sampai kematian. Nah, makanya ini harus hati-hati. Lalu apa tanda dari hipoglikemi? Tanda dari hipoglikemi itu biasanya setelah menggunakan obat diabetes atau insulin, pasien biasanya akan mengalami gelisah, kemudian berkeringat, berdebar-debar, langsung merasa lapar, kemudian sakit mata, sakit kepala, tremor, ya tremor itu bergetar gitu ya tangannya, kemudian iritasi. Kemudian caranya adalah mengatasi dengan 15-20 gram karbohidrat atau 3 tablet glukosa. Tablet glukosa itu ada ya. Nah, atau paling gampang ya yang sering kita dapatkan ya 2 sendok teh gula ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan. Oke, baik. Kalau belum ada, kita lanjutkan. Jadi memang tipe diabetes itu ada 2 tadi ya, yang paling umum ya, tipe 1 dan tipe 2. Itu biasanya kalau tipe 1 pasti obatnya adalah insulin, hanya satu insulin. Jadi tidak ada obat minum biasanya kalau obat satu. Karena apa? Karena memang biasanya yang bermasalah adalah pankreasnya. Dia tidak bisa memproduksi insulin atau insulinnya tidak sensitif atau resisten tadi ya. Itu di tipe 1. Nah, saat ini tipe insulin itu sudah bentuknya premix gitu ya, bentuknya campuran antara yang long acting dan rapid acting misalnya. Jadi penggunaannya hanya satu macam insulin biasanya saat ini. Tujuannya tidak lain adalah untuk mempermudah pasien. Nah, kita lihat contohnya, ini adalah salah satu premix insulin. Ya, penggunaannya hanya cukup 2 kali sehari. Ya, isinya adalah insulin 70/30 premix ya, campuran antara 70% NPH dan 30% insulin reguler. Ya, jadi waktu pemberiannya adalah 30 menit sebelum makan pagi dan makan malam, hanya 2 kali saja.
Kalau biasanya pasien diabetes itu bisa menggunakan insulin sampai 4 kali. Bayangkan kasihan ya, dicucuk atau disuntik insulin itu sampai 4 kali kan begitu sakit ya, sangat sakit. Nah, bagaimana dosisnya? Dosisnya biasanya 2/3 di pagi hari, 1/3 di waktu malam. Lalu dosisnya berapa? Biasanya 0,5 sampai 1 unit per kilogram per hari. Jadi misalnya seseorang itu bobotnya 50 kilogram, maka 50 kali misalnya 0,5, nah, maka dapatlah sekitar 25 unit. 25 unit ini kita bagi 3 ya. Kita bagi 3 sekitar 16 unit di pagi hari, 8 unit nanti di malam hari. Nah, itu adalah contoh penggunaan insulin. Nah, ini obat oral diabetes. Jadi obat oral diabetes itu sebenarnya ada 7 golongan yang untuk terapi oralnya. Ada golongan biguanid, ya kan? Kemudian ada fenilalanin, ada sulfonylurea, contohnya glimepiride, ada alpha glucosidase inhibitor, contohnya akarbose, meglitinib. Nah, ada memang yang paling kita sering dengar adalah biguanid dan sulfonylurea ya, karena dua kombinasi obat ini yang sampai saat ini masih banyak digunakan, ditambah dengan akarbose. Tapi jarang ya, memang dua golongan ini yang paling banyak. Jadi biguanid itu hanya satu, obatnya adalah metformin. Nah, ini yang paling aman sampai saat ini digunakan. Dan harganya memang paling terjangkau. Sehingga yang paling banyak digunakan adalah metformin dan golongan sulfonylurea. Lalu bagaimana mekanisme kerjanya? Ya, kalau kita lihat alfa glukosidase itu kita lihat dari penyebab utamanya tadi. Intinya beberapa mekanisme kerja obat di sini adalah untuk menstimulasi bagaimana pankreas itu bisa bekerja normal. Entah itu meningkatkan produksi insulinnya, entah itu meningkatkan sensitivitas insulinnya. Nah, itu mekanisme kerja dari terapi obat diabetes ya. Ya. Ada beberapa obat diabetes yang bisa menurunkan menurunkan berat badan bagi pasien yang obesitas atau bisa meningkatkan berat badan bagi pasien yang memang bobotnya kurang. Jadi ada obat diabetes yang sekaligus membantu itu. Nah, gaya hidupnya tentu pasien diabetes ini tidak bisa lagi sembarangan. Pola hidupnya harus benar-benar diatur agar tekanan gula darahnya bisa terkontrol dengan. Lalu mengapa biasanya tipe 2 itu sering pasiennya mengalami luka ya. Ketika luka sangat sulit sembuh. Kenapa? Karena biasanya memang gula darah yang tidak terkontrol itu menyebabkan neuropati, kemudian daya. Nah, penanganan luka pada diabetes itu yang pertama bisa dilakukan senam, menggunakan senam, menggerakkan kaki. Kenapa bagian kaki? Karena biasanya aliran darah pada kaki memang tidak bisa kembali normal ya. Dengan adanya diabetes ini aliran darah kadang tidak sampai ke kaki. Makanya ketika luka di kaki agak sulit sembuh. Nah, lakukan gerakan pada ujung jari maupun memutar tumit kaki. Kemudian ketika membersihkan luka jangan terlalu ini ya, jangan terlalu keras gitu ya. Harus membersihkan tiap hari, terutama pada bagian sela-sela, jangan sampai ada bagian yang tidak terbersihkan, ya kan? Kemudian jangan lupa menggunting kuku, kemudian memberikan pelembab jika memang kulitnya kering, nah itu perawatan diabetes sangat dilakukan. Lalu saat ini itu ada terapi yang digunakan untuk penanganan luka itu cukup banyak ya. Terapi oksigen hiperbarik itu untuk meningkatkan jumlah oksigen pada kaki, pada luka. Kemudian growth factor dan pemberian granulositosit ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan kulit ya, atau bioengineering tisu, jadi membuat lapisan gitu, lapisan dermis untuk bisa luka itu kembali tertutup. Nah, ini adalah terapi alternatif. Baik, ini referensi yang saya gunakan. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Silakan. Izin masuk, Bapak. Ya, silakan. Jadi gini Pak, seperti yang Bapak jelaskan tadi gitu, pada umumnya kan orang yang menderita diabetes
itu ketika dia mengalami luka itu kan sulit untuk sembuh atau tutup kembali kan Pak. Betul, betul. Nah, ini ada pengalaman dari kerabat gitu. Beliau ini menderita diabetes yang cukup parah. Kemudian suatu hari beliau mengalami luka yang cukup lebar di bagian sekitar kaki. Nah, ketika ditangani gitu kan, pihak medis mengatakan bahwa ada kemungkinan luka ini dapat sembuh dengan cepat gitu. Keluarga tidak perlu khawatir karena pola hidup beliau yang pada dasarnya itu cukup sehat dan beliau kuat untuk mengonsumsi air putih gitu pada kesehariannya, itu katanya dapat membantu penyembuhan. Nah, Pak, yang ingin Henny tanyakan di sini, apakah memang ada kaitannya pola hidup tertentu, terutama kebiasaan beliau dalam mengonsumsi jumlah air putih yang banyak terhadap luka akibat diabetes itu, Pak, seperti itu. Baik, terima kasih. Baik, pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi tadi memang hanya saja memang kita tetap bisa tertangani dengan baik selagi memang lukanya belum lebar, belum menghitam utamanya ya. Itu yang paling penting. Jadi kalau sudah menghitam itu terlihat bahwa jaringannya itu rusak. Nah, ketika jaringan rusak, maka resiko amputasi itu sangat besar, gitu ya. Nah, kemungkinan amputasinya sangat besar. Nah, tetapi ketika lukanya masih walaupun lebar tapi masih baru gitu ya, itu masih sangat mungkin disembuhkan. Dengan syarat tadi, dia harus punya pola hidup yang bagus. Kuncinya yang pertama adalah mengontrol gula darah dengan baik, yaitu dengan cara mengkonsumsi obat dengan rutin. Itu yang utama. Kenapa? Karena dengan gula darah terkontrol, otomatis aliran darah itu akan normal, ya, terutama ke daerah yang mengalami luka. Nah, yang kedua tentu tadi ya, membersihkan luka secara rutin. Kemudian selain membersihkan itu dikasih antibiotik, baik itu secara topikal maupun secara oral diminum. Nah, itu pasti dikasih. Lalu apakah ada hubungannya dengan mengkonsumsi air putih yang banyak? Jadi sebenarnya tujuan mengkonsumsi air putih itu adalah tadi ya, baik untuk pengontrolan gula darah. Karena kalau dia minum yang manis-manis terus tentu akan menghambat menghambat penyembuhan lukanya karena membuat gula darah itu menjadi tidak terkontrol. Jadi kalau dia cuma minum air putih saja, nggak minum obat gula ya sama saja. Oke, baik rekan-rekan, ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Silakan. Berapa batas kadar gula seseorang bisa dinyatakan terkena penyakit diabetes, Pak? Oh, baik ya. Jadi seperti yang tadi di awal kita sampaikan, bahwa gula darah itu kita bisa cek 2 kali. Nah, kalau saat itu juga, itu biasanya ditanya dulu makannya jam berapa tadi. Kalau kira-kira 2 jam setelah makan, maka kadarnya tidak boleh lebih dari 140 miligram per desiliter ya. Kalau dia puasa, seharian memang puasa, harusnya kadarnya di bawah 100. Oke, baik, ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Silakan. Itu kan kebetulan ada keluarga saya itu yang kemarin habis operasi, itu amputasi tangan karena kadar gulanya tinggi. Nah, jadi pertanyaan itu apakah ada terapi obat yang bagus digunakan untuk pasca operasi tersebut, Pak? Oh ya, jadi untuk pasca operasi biasanya kalau luka amputasi ya, itu yang paling utama adalah albuminnya turun. Ya, albuminnya turun sehingga yang paling utama itu adalah mengkonsumsi albumin. Nah, produk-produk albumin banyak ya, entah itu dari minyak gabus, ikan gabus itu bisa, atau produk makanan langsung seperti contohnya putih telur misalnya. Nah, itu juga bisa. Kemudian selain kita mengontrol albuminnya, kita harus selalu masih mengonsumsi antibiotik ya. Biasanya antibiotik selalu diberikan agar lukanya cepat kering. Entah itu diberikan secara topikal maupun secara oral. Ya, jadi tetap 2 obat itu yang sering diberikan. Kemudian kalau dia merasa nyeri, tentu dikasih obat nyeri. Entah itu diklofenak, natrium diklofenak,
obat asam mefenamat atau ibuprofen. Kalau dia punya asam lambung, ya bisa pakai ibuprofen saja. Itu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Baik, sepertinya tidak ada. Terima kasih banyak rekan-rekan atas perhatiannya. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mengerjakan kuis dan absen ya. Baik, terima kasih. Iya, Pak. Jadi, Pak.